Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ayu Triwardani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu. Adapun materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan rangkaian penguat. Baik, PPT ini disusun oleh kelompok 2 di mana terdapat teman saya Fatmawati, kemudian Maisid Elda Serupang, Aziza Nailah, Andi Alfonso Opi, Muhammad Zulhilman, kemudian saya sendiri Muhammad Rusmat. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan struktur basis. Basis merupakan terminal input pada transistor PJT yang terhubung ke lapisan semikonduktor tipis dengan konsentrasi doping rendah. Dia terletak di antara emitor dan juga kolektor dan memiliki ketebalan yang sangat tipis untuk meminimalkan resistansi dan juga ruang fungsi. Berfungsi sebagai jalan sempit bagi muatan minoritas dari emitor menuju ke kolektor. Kemudian ada fungsi utama dari terminal basis. Terminal basis itu memiliki 3 peran sentral yang dalam operasional itu transistor pengontrolan aliran arus. Dia sebagai pengontrol aliran arus yang bertindak sebagai gerbang atau saklar yang menentukan sebuah transistor itu aktif atau mati. Di mana ketika aliran arus dinyalakan, maka transistor dapat berjalan. Ketika dimatikan, dia akan mati. Dia juga berguna, terminal basis ini juga berfungsi sebagai inti penguatan atau biasa disebut amplifikasi, di mana arus kecil pada basis dapat mengendalikan arus kolektor yang jauh lebih besar. Di sini penentu mode operasi juga dapat menentukan apakah transistor itu berada pada zona cut off, aktif atau saturasi melalui pengaturan tegangan volt di basis emitor. Jadi dia di sini dapat memotong sebuah aliran listrik, kemudian menyalakan sebuah aliran listrik untuk mengatur sebuah saturasi. Kemudian ada mekanisme kerja dan persamaan matematis. Di sini prinsip kerja dari terminal basis itu pemberian arus pada basis menciptakan gradient atau konsentrasi muatan yang mendorong sebuah elektron melintasi sebuah junction. Persamaan dasar arus sebuah arus kolektor atau sebuah beta, di mana beta adalah faktor penguatan intrinsik, di mana tegangan ambang batas threshold untuk silikon umumnya berada pada rentang 0,6 volt sampai dengan 0,7 volt. Analoginya seperti pedal akselerator mobil, di mana ketika tekanannya kecil pada pedal, dia akan menghasilkan tenaga mesin yang besar. Begitu. Jadi di mana tekanannya kecil pada pedal itu dapat menghasilkan tenaga mesin yang besar. Kemudian mode operasi berdasarkan input basis. Berdasarkan besaran input pada basis, transistor bekerja dalam 3 kondisi mode. 3 kondisi, terdapat mode, kondisi input basis, dan juga fungsi. Terdapat mode cut off, aktif, dan juga saturasi. Ketika mode cut off, maka input betanya itu sama dengan 0 atau fungsi transistornya itu mati dalam saklarnya keadaan off. Kemudian kalau dalam aktif itu volt basis emitornya itu 0,7 volt, di mana penguat linear amplifier itu berfungsi. Kemudian ada mode saturasi di mana instruksi beta itu sangat besar sehingga dia berfungsi sebagai konduksi maksimal di mana saklar menyala. Kemudian ada perkembangan teknologi basis modern. Riset terbaru pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan inovasi pada struktur basis, di mana ultra thin base penggunaan lapisan yang lebih besar dari 100 nanometer untuk mencapaikan frekuensi kerja yang lebih kecil dari 50 GHz pada teknologi 5G. Gauge doping base, profil doping yang bergradasi untuk meningkatkan efisiensi penguatan hingga 35%. Kemudian ada kapasitansi dinamis
di mana kapasitas basis kini itu dipahami sebagai nilai yang berubah terhadap suhu dan juga tegangan bias. Kemudian ada aplikasi praktis, di mana terminal basis itu dimanfaatkan secara luas dalam berbagai perangkat. Yang pertama ada saklar digital, yang mengontrol sebuah relay atau LED pada microcontroller. Kemudian ada penguat audio, yang memperkuat sinyal lemah dari sebuah mikrofon. Kemudian ada sensor, yaitu basis yang mendeteksi sebuah cahaya dalam fototransistor. Kemudian ada komputasi, basis dalam sebuah logika, yaitu yang biasa disingkat dengan TTL atau transistor logic. Baik, kemudian ada common collector. Penguatan common collector adalah konfigurasi dari sebuah BJT di mana collector itu menjadi terminal bersama. Kemudian sinyal masuk itu melalui sebuah basis dan keluar dari sebuah emitter, sehingga tegangan dari output itu mengikuti dari tegangan input. Rangkaian ini tidak memperbesar sebuah tegangan, tapi memiliki penguatan arus yang tinggi, impedansi, masukan tinggi, keluaran rendah, dan tidak membalik fasa. Cocok digunakan sebagai buffer atau penyesuai impedansi. Kemudian prinsip kerja dari sebuah common collector ada, dia berfungsi sebagai sinyal output dari sebuah emitter yang mengikuti tegangan input dari suatu basis dengan penguatan arus tinggi, tetapi tegangan hampir sama dengan tegangan input. Rangkaian ini tidak membalik sebuah fasa dan biasa digunakan sebagai buffer atau penyesuai dari sebuah impedansi. Kemudian ada penguatan tegangan pada common collector. Penguat common collector itu memiliki penguatan tegangan yang mendekati 1 sehingga output hampir sama dengan input dari sebuah volt output itu dengan volt input itu sebesar 0,6 sampai dengan 0,7 volt. Rangkaian ini tidak memperbesar sebuah tegangan, tetapi cocok untuk aplikasi yang memerlukan sebuah kestabilan dan kesetiaan sinyal yang tinggi atau kebutuhan dari sebuah sinyal yang mumpuni. Penguatan arus pada common collector juga memiliki penguatan arus yang cukup besar. Arus yang mengalir pada terminal emitter merupakan hasil penguatan dari arus basis dengan faktor mendekati beta ditambah dengan 1. Impedansi masukan dan keluaran. Penguat common collector memiliki impedansi yang masuk yang tinggi sehingga tidak membebani sumber sinyal, dan impedansi keluaran rendah memungkinkan arus cukup besar mengalir ke beban tanpa penurunan tekanan yang signifikan. Kombinasi ini itu membuat sebuah rangkaian ideal sebagai buffer atau penyesuai impedansi. Jadi, impedansi ini ketika masuk dan keluar itu harus membutuhkan penyesuaian sebagai buffer ya untuk membuat rangkaian yang ideal. Kemudian ada hubungan fasa antara sinyal masukan dan keluaran. Pada penguat common collector, sinyal keluaran tidak mengalami pembalikan fasa dan mengikuti bentuk sinyal masukan. Hal ini membuatnya cocok untuk aplikasi audio karena tetap mempertahankan bentuk gelombang. Jadi, impedansi masukan dan keluaran, impedansi ini berfungsi cocok sebagai aplikasi audio karena dia dapat mempertahankan sebuah bentuk gelombang. Kelebihan dan kekurangan dari penguat common collector, yang pertama, impedansi masukan tinggi, kemudian impedansi keluaran rendah, penguatan arus yang besar, tidak terjadi sebuah pembalikan fasa. Ini yang membuat sebuah common collector memiliki kelebihan, cocok sebagai buffer dan penguat arus. Kekurangannya, yang pertama, penguatan tegangan sangat kecil, kemudian tegangan keluaran selalu lebih, diakibatkan berarti dari transistornya kecil dari tegangan masukan, tidak cocok sebagai penguat sinyal utama. Kemudian ada aplikasi penguat common collector. Penguat common collector itu banyak digunakan sebagai buffer amplifier pada sistem audio, yang digunakan sebagai penguat arus, penyesuai impedansi, driver transistor daya, dan interface sensor agar sinyal itu tetap kuat tanpa melemah saat disalurkan. Kemudian perbandingan dengan konfigurasi lain. Ini berbeda dengan common emitter, di mana penguatan tegangan tinggi itu pembalikan fasanya itu sebesar 180 derajat. Dan common base itu impedansinya itu masukannya rendah. Penguatan common collector itu memiliki penguatan tegangan sebesar 1. Sehingga penguatan arus tinggi, impedansi keluaran rendah, dan stabil terhadap
variasi sinyal sehingga ideal sebagai buffer atau penyesuai dari impedansi. Apa itu common emitter? Common emitter itu penguat terminal emitor transistor yang ditanahkan. Terminal base dihubungkan dengan tegangan masukan, sedangkan tegangan keluaran pada terminal kolektor. Penguat transistor dengan konfigurasi common emitter itu merupakan salah satu konfigurasi yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan common base, dan common collector itu baik untuk diperlukan keperluan audio. Jadi common emitter itu lebih bagus digunakan untuk keperluan audio karena dia cocok untuk gelombang suara. Kemudian video, penguat frekuensi tinggi dan lain-lain. Hal ini karena penguat dengan konfigurasi transistor common emitter akan menguatkan arus dengan tegangan secara bersamaan. Sinyal input terhadap output pada common emitter adalah berbalik fasa, ya. Kemudian karakteristik penguat common emitter yang pertama pastinya pembalikan fasa sebesar 180 derajat, di mana sinyal output berlawanan fasa dengan sinyal input. Ini merupakan karakteristik dalam penguatan common emitter, di mana perlu umpan balik negatif, berpotensi tidak stabil akibat umpan balik positif, sehingga biasanya ditambahkan umpan balik negatif untuk menstabilkan regangan, di mana di sini butuh kutub positif dan juga negatif. Umum digunakan pada frekuensi rendah dan stabilitas penguatan relatif rendah, penguatan tegangan tinggi, cocok untuk sinyal analog. Kemudian terdapat sifat rangkaian penguat dari transistor common emitter, di mana dia sifatnya yang pertama itu penguat tegangan dan arus. Kemudian ada impedansi input rendah dan impedansi input tinggi. Penguatan arus relatif besar, sensitif terhadap pengaturan bias, dan memiliki keterbatasan bandwidth dan stabil pada frekuensi menengah. Tujuan penggunaan common emitter itu awalnya adalah untuk memperoleh penguatan tegangan yang besar dari sinyal masukan kecil, sehingga banyak digunakan pada tahap awal penguat karena rangkaiannya sederhana dan mudah dianalisis. Prinsip kerjanya itu sinyal diberikan pada basis emitter dan keluaran pada kolektor emitter. Rangkaian dasar pada common emitter yang pertama ada transistor BJT, kemudian resistor basis, resistor kolektor, resistor emitor, kapasitor kopling input dan output, kemudian ada kapasitor bypass. Analisis DC itu adalah proses menentukan kondisi awal kerja dari sebuah transistor sebelum diberi sinyal. Tujuan analisis DC itu untuk menentukan titik kerja Q point, memastikan transistor bekerja di daerah aktif, dan kita juga harus menganalisis dari sebuah AC itu dilakukan setelah analisis DC selesai. Jadi ketika analisis DC selesai, kita akan melakukan analisis AC. Kapasitor kopling dan kapasitor bypass dianggap sebagai hubung singkat karena impedansinya yang sangat kecil terhadap sinyal AC, sementara sumber DC dianggap sebagai ground. Baik. Kemudian ada penguat gain. Penguat gain ini merupakan ukuran seberapa besar kemampuan suatu rangkaian penguat dalam memperbesar sebuah sinyal input menjadi sinyal output. Yang pertama di sini ada gain tegangan atau disimbolkan dengan A sub V. Di sini juga terdapat rumus A sub V sama dengan V sub O per V sub I. Pada rangkaian common emitter, gain tegangan itu bernilai relatif besar dibandingkan konfigurasi transistor lainnya. Kemudian ada gain arus atau biasa disimbolkan dengan A sub I. A sub I sama dengan A sub out per I sub in. Rangkaian common emitter ini memiliki penguatan gain arus yang besar sehingga perubahan kecil pada arus basis mampu menghasilkan perubahan arus kolektor yang signifikan. Di sini juga terdapat sebuah contoh, yaitu di mana ketika sebuah nilai gain yang kita ketahui, kita dapat menghitung nilai gain itu menggunakan rumus yang terdapat
di sini. Gen tegangan kita dapat menggunakan rumus A sub V sama dengan V sub output dibagi dengan V sub input. Kemudian ada untuk gen arus. Itu dapat dihitung dengan rumus A sub I sama dengan I sub out dibagi dengan I sub input. Terima kasih. Untuk penjelasan materi rangkaian penguat saya cukupkan dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan teman-teman semua, dan saya ucapkan permohonan maaf saya karena belum dapat memberikan materi dengan sebaik-baiknya. Namun bahwasanya saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu dan teman-teman semua. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.